Puluhan remaja dari dua kelompok terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di jalan kawasan perumahan Citra Indah City, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat tawuran terjadi, puluhan remaja membawa sepeda motor dan sebagian berjalan sambil mengacungkan senjata tajam. Bahkan saat seorang remaja terjatuh menjadi bulan-bulanan kelompok lainnya. Suasana yang sepi dan kurangnya lampu penerangan membuat wilayah ini sering dijadikan arena tawuran. Sementara, akibat maraknya aksi tawuran sangat meresahkan warga dan berharap pihak keamanan perumahan dan pihak kepolisian bisa melakukan patroli di wilayah yang kerap dijadikan arena tawuran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Nasimun, seorang lansia ini tergeletak tak berdaya usai terlibat kecelakaan dengan warga negara asing di Pangandaran, Jawa Barat. Namun bukan pertolongan yang didapat, korban malah diduga dianiaya pelaku hingga viral di media sosial. Istri korban pun histeris, sementara sejumlah warga bersih tegang dengan pelaku serta keluarganya. Peristiwa bermula saat korban dan istrinya tengah berkendara menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba, sebuah mobil keluar dari gang, membuat korban berusaha menghindar hingga menyenggol motor yang tengah diduduki anak pelaku. Korban dan istrinya pun terjatuh. Namun bukannya membantu, pelaku menghampiri dan menginjak kepala korban yang tengah terkapar. Helm korban pun pecah akibat tindakan tersebut. Aksi tersebut mengundang warga sekitar hingga situasi di lokasi sempat memanas. Beruntung polisi yang datang ke lokasi berhasil mencegah aksi main hakim sendiri. Kan saya dibonceng sama suami saya, lewat mau pulang kan Pak. Terus ada motor di sisi jalan depan rumah itu yang bule itu ya, agak ke tengah dikit. Terus ada mobil dari sana, arah lawanan gitulah. Terus suami saya nyenggol setang itu Pak, rubuh bareng, saya juga rubuh. Suami saya mau nuluin anaknya, kalau ditojokin, dijejak pakai kaki. Usai mendapat perawatan, korban sudah pulang ke rumahnya. Sementara pihak keluarga menolak ajakan damai dari pelaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi. Selengkapnya. Ya pemirsa, rombongan anggota perguruan silat yang konvoi di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur kembali berulah. Para pesilat mengeroyok pengendara motor saat di depan SPBU. Ratusan anggota perguruan silat ini tiba-tiba menyerang pemotor yang ditemui di depan SPBU Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dua pemotor yang diserang berhasil melarikan diri, namun ada satu pemotor yang menjadi bulan-bulanan para pelaku. Petugas SPBU dan warga yang melihat kejadian langsung berlarian untuk menyelamatkan pemotor yang dipukuli. Warga mengusir para pesilat tersebut dengan alat seadanya. Usai kejadian, polisi langsung datang ke lokasi dan meminta keterangan dari petugas SPBU dan warga. Peristiwa pengeroyokan terjadi saat rombongan pesilat melakukan konvoi dari Nganjuk ke arah Jombang. Saat melintas di lokasi, mereka melihat ada 3 korban yang berboncengan mengendarai motor. Tanpa sebab yang jelas, para pesilat itu langsung menyerang ketiga korban. Itu 3 orang itu baru beli BBM, berhenti di pintu keluar Pom Bensin Perak, langsung dipukuli tanpa ada sebab gitu. Yang satu lari, yang satu kena pukul cuma nggak banyak, yang satu itu sudah tersungkur diajar pula gitu. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke Mapolsek Perak untuk diperiksa. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan.
4 orang tewas usai pesta miras oplosan di kawasan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat. 1 korban kini kritis dan masih dirawat di Rumah Sakit PMI. Satu persatu warga tewas usai pesta miras oplosan pada Jumat malam lalu di kawasan Tegalega, Bogor Tengah, Kota Bogor. Total ada 4 orang yang tewas meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya 8 orang pekerja steam motor dan toko burung sempat menggelar pesta miras. Sebelumnya para korban mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke UGD. Para korban diduga mengkonsumsi miras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan. Sehat aja, paginya dia masih aktivitas. Oh gitu, udah sempat pulang berarti ya? Masih pulang. Tapi siangnya baru mungkin ya? Malamnya baru kerasa Pingsan kah atau gimana Pak rasanya? sesak napas sama sakit pinggang. Awalnya? Udah aja sih gitu aja, muntah-muntah. Selain mengamankan barang bukti teko bekas pesta miras, polisi juga memeriksa 2 orang saksi dan 1 penjual miras. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya karena tidak diberi uang untuk bermain judi online di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Selain itu, pelaku juga mengancam akan membunuh ibu kandungnya. Inilah detik-detik saat IS 40 tahun tega menganiaya ibu kandungnya sendiri di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas hingga viral di media sosial. Pelaku pun sempat menarik rambut ibunya hingga merintih kesakitan. Diduga pelaku marah karena tak diberi uang untuk bermain judi online. Tak lama usai kejadian, pelaku diringkus petugas Satreskrim Polres Musirawas. Kepada petugas, pelaku mengaku kesal karena kalah bermain judi online. Pelaku kemudian meminta uang kepada ibunya. Karena tak diberi, pelaku membanting dan mencekik leher ibunya. Bahkan pelaku juga mengambil gunting dan mengancam akan membunuh korban. Beruntung, korban diselamatkan cucunya dengan dibawa keluar rumah lewat pintu belakang. Dengan motif untuk meminta sejumlah uang untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun aktivitas yang sekiranya mengarah ke kegiatan yang bersangkutan si pelaku ini untuk judi online. Kini, tersangka ditahan di Mapolres guna menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara 5 tahun. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, Ayus melaporkan. Tersinggung tidak diajak makan. Seorang pria dianiaya menantu menggunakan senjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban pun harus dirawat di rumah sakit. Daeng Sunu, 62 tahun, warga Kecamatan Manggala, Kota Makassar, harus dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Grace Telina. Pria ini sebelumnya dianiaya dengan senjata tajam oleh suami cucunya sendiri. Peristiwa itu terjadi saat korban menengahi keributan antara cucu dan menantunya. Pelaku yang dalam kondisi pengaruh minuman keras diduga tersinggung saat korban diajak makan dalam rumah. Naas, pelaku ternyata membawa senjata tajam jenis badik hingga korban akhirnya tersungkur. Saat mengetahui korban terluka, pelaku langsung kabur. Itu pelaku siapa? Apamu itu? Oh, jadi yang ditikam ini termasuk mertua. Itu pelaku dalam kondisi mabuk ya? Iya. Anggota Polsek Manggala dan Jatan Ras Polrestabes Makassar yang mendapat informasi langsung mendatangi rumah sakit dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga kini, polisi masih mengejar pelaku penganiayaan itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Seorang kepala di dusun di Lampung Selatan ditangkap karena menganiaya seorang remaja hingga meninggal. Sebelumnya korban berupaya membela ibunya yang dianiaya oleh pelaku. Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan di Dusun Sarirejo, Lampung Selatan.
Peristiwa itu terjadi saat pelaku yang merupakan kepala dusun datang ke rumah korban untuk melerai perselisihan antara korban dengan ibunya. Namun pelaku kemudian menganiaya sang ibu di depan anaknya. Karena tak terima, korban langsung mengejar pelaku. Naas, ia akhirnya tak berdaya setelah dipukul pelaku dengan balok kayu. Korban sempat kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Setelah menjalani perawatan selama 1 minggu, korban akhirnya meninggal dunia. Pelaku kini harus berhadapan dengan hukum setelah ditangkap polisi. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti balok kayu dan rekaman CCTV saat kejadian. Pelapor juga sudah bergegas ya mempersiapkan balok kayu ya, sehingga mengakibatkan si korban ya terbentur kepalanya dan saat itu kejang-kejang ya, tidak sadarkan diri, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Medika Natal. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Selatan. Ia dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Polisi menyergap pelaku pencurian mobil beserta mobil curiannya. Polisi pun melepas tembakan peringatan agar pelaku menyerah. Namun pelaku pencurian justru melarikan diri dan meninggalkan mobil curiannya. Polisi menyergap mobil curian yang hilang di alun-alun Kota Pasuruan. Namun pelaku pencurian melarikan diri meski polisi sudah mengeluarkan tembakan peringatan. Polisi mencari pelaku yang melarikan diri di sekitar mobil curian yang ditinggalkan. Mobil dicuri saat pemilik sedang sholat. Diduga pelaku memiliki kunci duplikat karena dengan mudah membawa kabur mobil curian. Mengetahui diburu polisi, pelaku meninggalkan mobil curian di pinggir jalan di Desa Coban, Belimbing, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Nah, setelah kita dalami ternyata kunci tidak dirusak. Pelaku sudah kita lihat dengan beberapa CCTV yang ada di sekitar alun-alun. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan melakukan pengungkapan. Mobil curian itu kini berada di Mapolsek Purworejo. Polisi memburu pelaku pencurian yang diduga berjumlah 2 orang dan sudah diketahui identitasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pencuri komputer jinjing babak belur di amuk massa. Selanjutnya hanya di Jurnal Lintas iNews Pagi. Kepergok mencuri komputer jinjing di salah satu kamar mahasiswa, pencuri kambuhan di amuk warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian yang tiba di TKP langsung mengamankan pelaku. WH, pelaku pencurian ini babak belur di amuk massa. Usai diamankan sejumlah mahasiswa dan warga di salah satu asrama mahasiswa di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Sebelumnya, pelaku kedapatan melakukan pencurian komputer jinjing di salah satu kamar mahasiswa. Aparat Polsek Tamalan Rea yang mendapatkan laporan langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku ke Mapolsek. Dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi seorang diri dengan modus sebagai pemulung. Selain itu, pelaku mengaku telah beraksi di 2 lokasi berbeda, sementara hasil curian dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat menelpon ke piket Polsek Tamalan Rea bahwa ada seorang laki-laki yang diamankan yang juga telah melakukan perbuatan pencurian. Nah, sehingga piket mendatangi TKP dimaksud, lalu membawa dan mengamankan pelaku berjubut barang bukti. Kini, pelaku bersama barang bukti komputer jinjing telah diamankan di Mapolsek Tamalan Rea. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pelaku pencurian berhasil ditangkap warga usai kepergok saat menjalankan aksinya di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku tertangkap saat bersembunyi di kandang kambing.
MU, pelaku pencurian sepeda motor ini sempat dihajar warga setelah tertangkap di wilayah Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku selanjutnya diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, pelaku kedapatan hendak mencuri sepeda motor di depan salah satu toko milik warga. Pelaku pun langsung kabur setelah diteriaki maling oleh korban. Meski sempat lolos dari kejaran warga, pelaku berhasil ditangkap saat sedang bersembunyi di kandang kambing milik warga. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi mencuri kendaraan bermotor di sejumlah TKP di wilayah Kecamatan 10, Klampis, dan Arosbaya. Adanya suara yang mencurigakan sehingga dia keluar toko, didapat seseorang yang berupaya untuk mencuri kendaraannya. Sehingga diteriak maling, dia lari dan dikejar. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Aulina Iyasya, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.